Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Untuk Anda yang mendengarkan saat ini, Ya, Anda? betul, Anda yang kita kenal sebagai The Learner. Saya tahu Anda sudah sangat paham ya kalau bahasa itu punya kekuatan. Anda baca berita, Anda ikut perkembangan politik, dan Anda tahu betul bahwa Bahwa tokoh publik menggunakan kata-kata untuk menggiring opini. tepat. Kita tidak perlu mengulang hal mendasar itu. Tapi penjelajahan kita kali ini akan masuk ke area yang jauh lebih halus. Sesuatu yang mungkin sering luput dari radar kita sehari-hari. Area di mana bahasa bersembunyi di balik kenormalan? Iya, persis. Pernahkah Anda menyadahi bahwa kata-kata yang sangat biasa, kayak kata-kata yang dipakai atasan Anda dalam rapat siang tadi, atau kalimat teguran dari seorang guru, itu diam-diam sedang mendistribusikan kekuasaan? Dan membentuk identitas Anda juga pada saat yang bersamaan? Betul sekali. Misi kita di sisi deep dive ini bukan untuk membuat Anda kewalahan dengan teori bahasa, sama sekali bukan. Kita ingin memberikan semacam jalan pintas cerdas. Jalan pintas untuk memahami bagaimana arsitektur dunia kita ini dibangun. Nah, semua wawasan yang akan kita bedah hari ini diekstrak dari sebuah buku yang luar biasa. Judulnya An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education, edisi kedua. Buku yang diedit oleh Rebecca Rogers. Benar, lengkap dengan pengantar dari James Collins dan bab-bab brilian dari pakar seperti James Paul G, Guadalupe Lopez Bonilla, sampai Manika Subilakshmanan. Saya harus bilang, ini adalah kumpulan wawasan yang sangat tajam. Kalau kita bicara gambaran besarnya, yang akan kita bedah ini adalah analisis wacana kritis atau Critical Discourse Analysis. Kita sebut saja CDA. CDA, oke. Asumsi dasar dari CDA ini adalah bahasa itu tidak pernah netral. Tidak pernah. Melalui diskusi kita hari ini, Anda akan mendapatkan alat analitis untuk melihat makna tersembunyi di balik teks yang paling sederhana sekalipun. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari dasar. Apa sih sebenarnya perbedaan antara bahasa biasa dengan wacana atau discourse? Nah, ini poin yang sangat menarik dari James Paul G. Dia membuat analogi yang sangat terkenal. Perbedaan antara discourse dengan D kecil dan discourse dengan D besar. Tunggu, D kecil dan D besar. Iya, Kedengarannya kayak sekedar masalah typo atau salah ketik ya? kelihatannya begitu, tapi ini fundamental. Discourse dengan D kecil itu murni soal linguistiknya. Itu cuma tata bahasa atau kata-kata literal yang keluar dari mulut kita. Oke, jadi kalau saya bilang selamat pagi, itu D kecil. Betul! Tapi, discourse dengan D besar itu adalah keseluruhan paketnya. Gi menjelaskan bahwa D besar adalah cara kita bertindak, berinteraksi, menilai sesuatu, bahkan cara kita berpakaian. Berpakaian juga termasuk wacana. Termasuk, karena tujuannya adalah agar kita diakui sebagai tipe orang tertentu di masyarakat. Saya mulai paham. Jadi, kalau misalnya seseorang ingin diakui sebagai polisi yang tangguh, Ya, contoh yang bagus. dia tidak bisa cuma menghafal pasal-pasal hukum dengan tata bahasa yang sempurna, kan? Pasti tidak akan ada yang percaya kalau dia cuma bicara. Dia harus memadukan kata-kata itu dengan postur tubuh yang tegap, Tatapan mata yang tajam. kacamata hitam, mungkin, seragam, dan nada suara yang otoriter. Lingkungannya juga harus mendukung. Tepat sekali. Kombinasi dari kata-kata, tindakan, objek, dan lingkungan itulah yang disebut discourse dengan D besar. Sama juga kalau Anda ingin diakui sebagai murid yang baik di kelas. Anda tidak cuma butuh kata-kata yang sopan, tapi juga postur duduk yang memperhatikan, buku catatan yang terbuka, dan sebagainya. Menarik. Jadi kita ini sebenarnya sedang melakukan semacam koreografi sosial setiap hari. Koreografi sosial. Istilah yang sangat pas. Nah, dari buku ini saya melihat bahwa eksplorasi CDA tidak berhenti di teorinya G saja. Ada 3 tradisi utama yang dibahas. Benar. Buku ini mensintesis 3 pendekatan besar. Yang pertama tadi, discourse analysis dari James Paul G, yang fokusnya lebih ke linguistik sosial dan narasi kognitif. Bagaimana bahasa membentuk pikiran kita ya? Betul. Lalu yang kedua adalah critical discourse analysis dari Norman Fairclough. Fairclough. Di teks disebutkan dia fokus pada transformasi sosial, sosiologi, dan menggunakan, sebentar,
Linguistik fungsional sistemik. Ya, istilahnya memang cukup akademis. Sangat akademis. Dan dia mengambil inspirasi dari Marxisme. Kalau boleh disederhanakan, linguistik fungsional sistemik ini maksudnya apa? Intinya begini, Fairclough melihat bahwa tata bahasa itu bukan sekedar aturan benar atau salah. Tata bahasa punya fungsi sistemik untuk melanggengkan kekuasaan kelas tertentu. Jadi dia bertanya, tata bahasa ini menguntungkan siapa? Tempat, misalnya kalau ada berita berbunyi, pabrik ditutup dan ratusan buruh di PHK. Kalimat pasif. Kalimat pasif yang sangat rapih. Fairclough akan bertanya, di mana subjek pelaku yang melakukan PHK itu? Kenapa disembunyikan? Tata bahasa itu secara fungsional melindungi identitas pihak korporasi. Wow, menyembunyikan pelaku hanya dengan memutar kalimat menjadi pasif. Sangat halus. Sangat halus dan efektif. Dan tradisi yang ketiga datang dari Günter Kress, Multimodal Discourse Analysis. Multimodal. Berarti tidak cuma teks. Sama sekali tidak. Kress berpendapat bahwa bahasa itu lebih dari sekedar kata-kata, gestur tangan, komposisi gambar, Bahkan desain visual di layar komputer kita. Terutama itu. Kalau Anda buka situs web, lalu melihat ada foto besar seorang tokoh, warna merah yang dominan, dan teks kecil di pojok, itu semua adalah cara mendistribusikan makna dan kekuasaan kepada Anda. Itu benar-benar mengubah cara saya melihat layar smartphone saya. Yes, segala hal di sekitar kita sedang mencoba mengkomunikasikan wacana tertentu. Oke, ini membawa kita ke bagian selanjutnya yang menurut saya sangat krusial. Tentang bagaimana sebuah kata punya makna yang tersembunyi tergantung situasinya. Situated meaning, atau makna yang terikat situasi. Ya, di buku ini ada contoh klasik yang simpel tapi mengena, soal kopi. Silakan diceritakan, itu contoh favorit saya. Bayangkan ada yang bilang begini, kopinya tumpah, ambil kain pel. Oke, di situ kopi berarti Cairan. Cairan hitam di dalam gelas. Otak kita otomatis membayangkan benda cair karena ada kata kain pel. betul. Tapi kalau di situasi lain, seseorang berteriak, kopinya tumpah, cepat ambil sapu. Nah, Maknanya langsung berubah kan? betul. Kata kopi yang sama, tapi karena situasinya meminta sapu, kopi di kepala kita berubah wujud menjadi biji kopi kering yang berserakan di lantai. Makna itu tidak statis di dalam kamus, ia hidup dari situasi di sekitarnya. Dan yang sangat menarik di sini adalah, Ya, the frame problem, masalah bingkai. betul, masalah bingkai. Bagaimana konteks yang kita pilih bisa mengubah kebenaran itu sendiri. Ini adalah implikasi langsung dari makna yang terikat situasi tadi. Kalau kita bisa memilih bingkai mana yang mau kita pakai untuk sebuah realitas, kita bisa menentukan siapa yang disalahkan. Contoh soal malaria di teks itu sangat jelas menggambarkan ini. Sangat jelas. Kalau kita pakai bingkai yang sempit, katakanlah bingkai medis murni, kita akan menyatakan sebuah fakta. Banyak anak di Afrika meninggal balita karena penyakit infeksi seperti malaria. Dan itu fakta yang benar kan? Di bawah mikroskop, penyebabnya memang parasit malaria. Benar, secara medis. Tapi bingkai itu mengisolasi masalahnya. Bagaimana kalau kita perlebar bingkainya Kemana? ke masalah kesehatan publik global dan ekonomi makro? Tiba-tiba, kita melihat bahwa anak-anak itu sebenarnya meninggal karena kemiskinan ekstrim, ketidaksetaraan ekonomi. Karena obat yang harganya cuma beberapa dolar tidak bisa diakses oleh mereka. Tepat sekali, parasitnya sama. Tapi karena bingkainya diperlebar, aktor utamanya berubah. Mereka meninggal bukan sekedar karena nyamuk, tapi karena ketidakadilan sistemik. Bingkai menentukan siapa atau apa yang harus disalahkan. Gila, pilihan bingkai itu sungguh politis. Dan terkait hal itu, bahasa ternyata digunakan untuk melakukan 7 tugas ya. 7 building tasks untuk membangun makna. Benar, ini rumusan dari G juga. Signifikansi, aktivitas, identitas, hubungan, politik, koneksi, dan sistem pengetahuan. Bahasa kita selalu mengerjakan setidaknya beberapa dari tugas ini secara bersamaan. Mari kita pakai satu contoh nyata dari buku untuk membedah ini. Ada wawancara dengan seorang guru kan? Ah ya, wawancara guru yang mengajar murid-murid dari kawasan berpenghasilan rendah. Waktu saya membaca bagian ini, rasanya cukup menyayat hati. Guru ini ditanya tentang murid-muridnya. Lalu dia malah membandingkan lingkungan muridnya dengan kawasan elit. Dia mendeskripsikan kawasan elit itu penuh dengan rumah-rumah raksasa tanpa ada setitik pun sampah di halaman. Sementara ketika membicarakan lingkungan muridnya, dia bilang isinya penuh dengan mobil-mobil mogok dan sampah berserakan. Nah, kalau kita pakai lensa 7 tugas membangun makna,
khususnya tugas koneksi dan politik, apa yang sebenarnya sedang dilakukan guru ini? Dia sedang mengkoneksikan kemiskinan dengan kebiasaan buruk. Tepat. Dia melakukan apa yang disebut blaming the victim, menyalahkan korban. Melalui bahasanya, dia menyalahkan perilaku murid-muridnya atas kemiskinan mereka, bukan menyalahkan struktur ekonomi atau kurangnya akses. Dia secara tidak langsung bilang, kalian miskin karena kalian malas dan suka buang sampah sembarangan. Padahal, mobil mogok di halaman itu bukan karena mereka tidak punya estetika, tapi karena biaya bengkel mahal. Dan dari sisi tugas politik, guru ini menggunakan bahasanya untuk menolak memberikan apa yang disebut social goods atau barang sosial. Barang sosial di sini bentuknya adalah respek dan martabat. Dia menahan respek itu dari murid-muridnya. Dia memposisikan dirinya di atas mereka secara moral. Ini membuat saya merinding memikirkan bagaimana hal ini berdampak pada orang nyata, pada siswa yang ada di kelasnya setiap hari. Tentu saja, dampaknya masif. Karena, sadar atau tidak, guru tersebut sedang beroperasi berdasarkan apa yang di dalam CDA disebut sebagai figured worlds. Figured worlds, dunia yang dibayangkan. Iya, itu adalah cerita-cerita atau model mental yang ada di kepala kita tentang apa yang dianggap normal. Contoh dari buku tentang paus dan kata bujangan itu brilian sekali untuk menjelaskan ini. Silakan ceritakan. Secara definisi kamus, bujangan itu kan pria yang belum menikah. Betul. Paus adalah seorang pria, dan dia belum menikah. Tapi kita tidak pernah menyebut paus sebagai bujangan. Rasanya aneh sekali. Kenapa? Karena paus tidak cocok dengan figured world kita tentang seorang bujangan. Dunia yang dibayangkan tentang bujangan di kepala kita itu adalah pria muda, mungkin sering nongkrong, dan sedang mencari istri. Persis. Dan ketika konsep figured worlds ini diterapkan di institusi seperti sekolah, dampaknya bisa sangat merusak. Institusi punya model mental tentang siapa yang pantas sukses dan siapa yang tidak. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Ada kisah tentang Brenda dan Gabriela dari penelitian Guadalupe Lopez Bonilla di Meksiko. Dua siswa SMA dengan nasib yang sangat kontras akibat wacana institusi. Mari kita mulai dari Brenda. Dia siswa tahun pertama. Gurunya ini, guru kimianya, luar biasa problematik. Sering datang terlambat 1 jam. Tidak pernah mengoreksi PR. Lalu tiba-tiba di akhir semester memberi nilai gagal kepada hampir semua murid tanpa mengembalikan kertas ujian mereka. Dan mengklaim ujian akhirnya bernilai 80%. Kadang bilang 100% dari nilai akhir. Aturannya berubah-ubah. Dan ketika siswa mencoba protes, Mereka dibungkam oleh otoritas sekolah. Tapi yang disoroti oleh pakar di sini adalah detail linguistiknya kan? Cara Brenda menceritakan hal itu. benar, saat diwawancara, Brenda berulang kali menggunakan frasa no sé qué. Artinya atau apalah atau semacamnya. Iya, Brenda bilang, guru itu ngomong soal aturan baru, no sé qué. Dalam lensa CDA, ini bukan sekedar gaya bicara remaja. Ini adalah bentuk penolakan. Brenda menolak otoritas sang guru. Dia menunjukkan ketidakpercayaan melalui bahasa. Tapi sayangnya, narasinya menunjukkan apa yang disebut sebagai sociocentric self. Diri yang tidak berdaya. Dia merasa dihancurkan oleh mesin institusi yang jauh lebih besar darinya. Dia pada akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Sungguh tragis. Sekarang kontraskan dengan Gabriela, siswa tahun ketiga dari program elit. Gabriela ini perfeksionis. Dia mengerjakan tugas video, lalu mengeditnya terus-menerus sampai terlambat dikumpulkan. Dan gurunya tidak mau menerima tugas yang terlambat itu. Tapi Gabriela tidak menyerah seperti Brenda. Apa yang dia lakukan? Dia punya apa yang disebut egocentric self, atau diri yang memiliki agensi. Dia langsung menemui wakil kepala sekolah, mengadu, dan berhasil menekan gurunya untuk mengubah nilainya. Terlihat kan bedanya? Institusi mengunci siapa yang pantas didengar dan siapa yang disingkirkan. Kalau Anda bagian dari kelompok elit seperti Gabriela, perlawanan Anda dianggap wajar dan diakomodasi. Tapi kalau Anda seperti Brenda, Perlawanan Anda dianggap angin lalu dan Anda dibuang. Ini sangat relevan bagi pendengar kita. Di tempat kerja, di kantor Anda, siapa yang dianggap karyawan kritis dan siapa yang dianggap pembangkang seringkali sangat bergantung pada figured worlds yang dipegang oleh manajemen. benar sekali, wacana tidak hanya terjadi di ruang kelas, ia ada di mana-mana. Termasuk di rak buku kita. Mari kita beralih ke literatur global. Analisis terhadap sastra,
Iya, riset dari Manika Subilaksmanan terhadap novel berjudul Salt, karya Patricia McCormick. Novel ini bukan buku sembarangan. Ini finalis National Book Award. Bercerita tentang Laksmi, gadis 13 tahun dari Nepal yang dijual ke dunia prostitusi di India. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin memberikan satu peringatan penting kepada Anda yang mendengarkan. Peringatan tentang imparsialitas. Betul. Kami di sini tidak memihak dalam perdebatan politik sayap kiri atau sayap kanan manapun. Kami juga sama sekali tidak sedang menghakimi niat baik penulis novel tersebut. Penulisnya pasti memiliki niat mulia untuk mengangkat isu perdagangan manusia. Murni. Yang kita lakukan di sini hanyalah melaporkan analisis struktur wacana dari sumber yang kita bahas. Kita melihat teksnya secara objektif melalui lensa CDA. Tepat. Dan jika kita menghubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, analisis dari Laksmanan menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Bahwa novel ini, beserta panduan diskusinya dari penerbit Hyperion, Secara tidak sadar memunculkan wacana neokolonialisme. nah, bagaimana itu bisa terjadi dari sebuah buku yang niatnya memicu aktivisme sosial? Teks tersebut membangun representasi tentang budaya, gender, dan kemiskinan di negara berkembang sebagai sebuah ketidakberdayaan yang absolut. Jadi dunia ketiga digambarkan tidak memiliki agensi sama sekali. Persis. Wacananya membentuk cerita bahwa masyarakat di sana tidak bisa berbuat apa-apa dan sangat membutuhkan penyelamat dari Barat. Wow, jadi bahasa di dalam buku itu, visual sampulnya, dan pertanyaan-pertanyaan di panduan belajarnya, Secara halus menempatkan pembaca Barat di posisi yang superior. Pembaca diposisikan sebagai pihak yang tercerahkan yang harus menyelamatkan mereka yang dianggap tertinggal. ini luar biasa, niatnya baik, tapi struktur wacananya mengulang kembali dinamika kolonialis lama tanpa disadari. Itulah mengapa analisis wacana kritis ini sangat vital. Ia membongkar lapisan yang tidak terlihat itu. Jadi apa arti semua ini untuk Anda, the learner, kenapa kita membahas ini sedalam ini? Karena memahami CDA memberikan Anda semacam kekebalan. Sebuah senjata rahasia menurut saya. Kita hidup di era informasi yang sangat berlebihan. Dengan menyadari bahwa tidak ada satupun bahasa yang netral, Anda bisa menembus kabut itu. Anda mulai melihat siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali atas sebuah narasi. Anda tidak lagi membaca berita atau instruksi sebagai sebuah kebenaran mutlak, melainkan sebagai sebuah bingkai yang dipilih oleh seseorang dengan agenda tertentu. Kalau kita paham bagaimana tugas membangun makna bekerja, kita tidak akan jadi pendengar yang pasif. Kita menjadi warga dunia yang sadar akan distribusi kekuasaan di balik kalimat yang paling sederhana sekalipun. Luar biasa. Penjelajahan kita hari ini sangat padat, dan sebelum kita benar-benar menutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda. Sesuatu yang belum kita bahas sama sekali hari ini. Silakan. Jika kita menyadari bahwa bahasa manusia, buku-buku yang ditulis manusia, semuanya syarat dengan bias kelas dan kolonialisme, lalu bagaimana dengan algoritma kecerdasan buatan atau AI saat ini? Oh, itu pertanyaan yang mengerikan sekaligus menarik. AI kini menjadi penulis tak terlihat. Jutaan teks, wacana, ringkasan berita diproduksi oleh mesin setiap detiknya. Jika bahasa manusia saja sudah bermasalah, dunia yang dibayangkan atau figured worlds macam apa yang sedang diam-diam ditanamkan oleh mesin AI ini ke dalam pikiran kita? Tanpa kita ketahui siapa sosok otoritas atau pembuat aturan di baliknya. Tepat. Siapa yang menyetel bingkainya? Itu adalah teka-teki yang harus Anda renungkan selanjutnya. Sebuah pertanyaan kritis untuk era modern. Baiklah, terima kasih kepada Anda karena telah meluangkan waktu untuk mengeksplorasi wawasan yang dalam ini bersama kami. Kami sangat menghargai rasa ingin tahu Anda. Teruslah mempertanyakan apa yang Anda baca dan dengar. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya. Tetap kritis, The Learner.